Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share lagi ya teman-teman kegiatan di hari ini. Apa kabarnya nih kalian? Semoga selalu sehat ya. Oke, nah ini tuh video di awal pertama Ramadan ya teman-teman. Jadi ini tuh aku ambil waktu saat sahur hari pertama gitu. Nggak ada yang spesial dengan menu sahur kali ini. Kalau kebanyakan kita itu pasti sahur pertama masak rendang, daging, pokoknya masakan spesial ya. Dulu mah dari kecil kalau hari pertama sahur itu pasti menunya spesial ya. Dimasain sama mama aku. Tapi semenjak aku berumah tangga gitu teman-teman dan punya rumah sendiri, nggak ada yang spesial sih. Kadang-kadang mau juga ya masak rendang daging, tapi kurang apa ya, kurang berselera aja gitu kalau makannya. Jadi udah, ini aku masak pagi-pagi. Tadi aku bangun jam 3. Aku cuman goreng ayam kayak gini sih teman-teman, karena kakak Naira juga request yang ayam goreng gini aja dia mintanya. Lalu Pak suami juga nggak ribet ya, yang penting pagi-pagi itu ada sayur lah, ada lauknya gitu. Kemarin aku tanya beliau apa kita mau masak rendang daging juga, cuman katanya nggak usah lah, karena belum beberapa hari kan kemarin ada acara kirim doa gitu ya, baru masak daging, jadi kayaknya bosen gitu kata beliau. Oke deh, nah ini tuh aku langsung masak satset 2 tungku ya. Di tungku sebelahnya ini aku lagi tumis bawang merah, bawang putih. Aku mau masak indomie rebus kan. Hari pertama puasa malah sahurnya pakai indomie rebus. Nggak apa-apa ya teman-teman, yang penting niatnya gitu ya. Yang penting kuat puasanya sampai berbuka. Beneran deh teman-teman, kalau makan sahur itu menurut aku yang penting itu anget-anget gitu ya. Apalagi kalau pakai rebusan, goreng ikan, pakai sambal dikit, itu malah lebih nikmat ketimbang harus makan yang gulai-gulai ataupun rendang gitu ya. Kita sih memang keluarga yang simple ya kalau untuk urusan makan sahur gitu. Yang penting apalah ya, yang penting tuh bisa makannya itu bareng-bareng, terus menikmatilah sambil makan sahur sambil cerita gitu teman-teman. Kebersamaannya aja sih, karena kan kalau nggak bulan Ramadan jarang banget lah kalau aku tuh makan bareng ya. Walaupun sesekali pernah lah, tapi nggak seefektif dengan bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan buka dan sahurnya kan pasti bareng-barengannya. Jadi menunya simple, menunya sederhana. Kalau makannya barengan tuh rasanya enak aja. Nah ini tadi nasi aku masak sebelum tidur gitu ya teman-teman. Jadi wajib banget lah masak nasi sebelum tidur. Supaya apa? Supaya kalau paginya itu misalnya kesiangan gitu, sahurnya udah mepet-mepet mau imsak, yang penting nasi udah standby, paling tinggal telur dadar aja diceplok paling cepet gitu ya. Udah beberapa hari puasa, ini rata-rata aku setiap pagi itu minimal masak sayur itu ada ya teman-teman, yang fresh gitu. Nggak masak-masak yang ribet-ribet, dan aku tuh nggak tim yang nyetok-nyetok gitu loh. Jadi aku kurang pandai dengan menu-menu yang nyetok, karena kalau disetok kadang-kadang malah nggak dimakan. Nah tadi aku udah beres buat masaknya. Tadi aku juga udah hidupkan lampu, lalu bangun nih Pak suami sama kakak Naira. Ini kita tinggal mulai untuk makan sahurnya ya teman-teman. Dan kembali ke cerita tadi, jadi aku lihat beberapa teman-teman udah nyetok nih buat ayam gitu ya, atau frozen lah, tinggal goreng pagi-pagi. Sebenarnya sih aku pengen ya teman-teman, cuman kakak Nera tuh memang agak susah gitu ya, yang namanya frozen gitu, kurang suka dianya. Jadi ya udahlah ya, aku tuh kalau mikir masak buat sahur itu lebih ke malamnya sih. Jadi besok pagi mau masak apa, malamnya udah aku persiapin terlebih dahulu. Oke, ini udah selesai aja buat sahurnya tadi. Ini udah subuh ya teman-teman. Pak suami juga mau sholat ke masjid. Aku di rumah aja sholatnya bareng anak-anak, kan adik Natasha juga tidur ya. Oke deh, nah ini tuh Pak suami udah berangkat. Aku tutup lagi buat gerbangnya.
Pagi subuh sangat enak banget ya teman-teman udaranya. Kalian yang udah sering nonton vlog aku pasti paham lah ya dengan aku betapa senangnya dengan udara subuh, Masya Allah. Oh ya teman-teman, tadi saat sahur kan aku minum gitu ya. Pokoknya kalau aku dan Pak suami itu dari zamannya aku hamil gitu ya, hamil adik Natasha. Ternyata aku tuh dapat ilmu teman-teman, kalau sahur buat orang hamil dan menyusui itu supaya lebih kuat, alangkah baiknya kalau minum rendaman kurma dan susu gitu loh, ataupun air kurma aja yang direndam selama 7 jam. Tapi kalau aku tambah susu sih teman-teman, terserah susunya susu apa aja, bisa UHT, bisa Bir Brand, pokoknya susu putih gitu lah ya. Ada sih yang udah beli jadian kayak minum-minuman 7 kurma gitu ya, tapi kalau aku lebih seneng ngerendam sendiri sih. Jadi rendamannya itu usahakan selama 7 atau 8 jam setelah sholat isya udah bisa teman-teman untuk direndam, dan nanti diminumnya saat setelah sahur gitu ya, udah makan baru minum minuman itu. Aku sih karena udah kebiasaan tuh rasanya ngefek ya di badan aku. Biasanya aku tuh suka pusing teman-teman, karena aku kan punya riwayat mah gitu ya, suka pusing banget kalau puasa. Tapi kalau minum rendaman susu dengan kurma yang jumlahnya ganjil, bisa 3 atau 5, itu rasanya badan lebih fit dan gak ngerasa pusing lagi gitu loh teman-teman. Jadi kalau kalian tuh yang lagi hamil ataupun menyusui, biar puasanya itu tetap bisa fit dan seger gitu ya teman-teman, boleh dicoba resep dari aku ya. Walaupun aku sekarang dalam nggak keadaan hamil gitu ya, nggak menyusui juga, tapi karena udah berasa enak banget di badan aku ya, aku tetap buat gitu. Pak suami juga yang nggak pernah hamil dan nggak menyusui ya teman-teman, karena aku bilang ini tuh banyak manfaatnya gitu, enak di badan juga. Dia tuh sekarang selalu lah ya, setiap hari kita itu minum rendaman susu dan kurma. Oke deh, nah udah selesai juga tadi ceritanya sambil nyuci piring. Pokoknya piringnya ini tuh lumayan banyak karena malamnya aku nggak nyuci piring ya. Setelah selesai nyuci piring, ini lanjut aku mau beresin meja. Itu tadi yang pertama aku beresin kurma ya. Ini aku simpen, ada kunci. Dan di sini tuh aku mau ngegeser meja ini teman-teman. Rencananya aku juga mau ganti taplak mejanya karena udah lumayan lama nih aku nggak ganti taplak meja makan. Nah oke deh, ini aku lap-lap dulu mejanya ya. Jadi meja aku ini tuh aslinya tuh nggak ada kacanya ya teman-teman. Kacanya itu aku nempah lah gitu supaya kalau diletakin taplak meja nggak geser-geser. Nah ini aku minta tolong Pak suami karena kaca tambahannya ini lumayan berat, aku nggak bisa buat ngangkatnya sendiri, takutnya malah pecah. Pokoknya ini tuh berat banget lah. Jadi aku minta tolong Pak suami, dia yang pegangi kacanya, lalu aku buru-buru buat masangi taplak mejanya. Nah di sini teman-teman, jadi aku bilang sama Pak suami, tahan ya buat megangi kacanya. Aku masang taplak meja dulu, dan aku tuh masangnya sambil main-main gitu loh. Alhasil Pak suami tuh udah keberatan, katanya bisa lebih lama nggak sih? Karena memang beneran asli kacanya itu berat ya teman-teman, dan harus hati-hati. Pokoknya harus berdua seperti inilah ya. Dia tuh heran loh nengok aku, kenapa belum kotor tapi dia udah diganti taplak mejanya, mana gantinya itu kan ribet ya. Tapi aku jawab aja teman-teman, aku udah mulai bosen dan aku pengen suasana baru. Alhasil beliau nggak bisa ngomong ya, karena memang udah paham mungkin dengan kebiasaan istrinya. Oke deh, nah ini aku lanjut beres-beres. Di sini tuh adik Natasha posisinya belum bangun dan aman banget lah ya. Aku ngelanjut di beres-beres. Habis sahur itu usahakan jangan tidur ya teman-teman, lanjut beres-beres karena masih fit ya kan, udara juga masih enak banget. Nanti itu jam 8 udah beresan, udah santai, malah lebih enak sih menurut aku. Nah ini semuanya aku lap-lapin. Pokoknya kemarin itu di awal hari pertama puasa semangatnya itu 45. Semoga nanti sampai akhir tetap bersemangat ya teman-teman.
Kalian gimana nih dengan cerita puasanya di hari pertama kemarin? Semangat lah ya pastinya, karena kalau hari-hari pertama tuh mah biasanya pada antusias gitu kan, pada masa ini itu, pada apa ya, pada ada kegiatannya lah masing-masing, apa namanya, kebiasaan di keluarga masing-masing maksudnya teman-teman. Nah ini tuh persabunan juga aku lapin, pokoknya produktif banget hari ini. Dan sebenarnya ini tuh videonya gitu berlanjut ya, aku tuh sampai keluar rumah karena aku memutuskan akhirnya buat beli kulkas. Cuman videonya itu nggak aku gabungin di sini teman-teman, durasinya juga lumayan panjang kan kalau digabungin. Jadi di next video lah ya, aku bakalan ajak kalian buat apa ya, kemarin aku beli kulkas gitu. Kulkas aku yang udah aku perbaiki 2 kali, dan aku tuh kemarin habis lumayan lah ya, 550 perbaiki kulkas. Menurut aku tuh mahal ya teman-teman, karena kan sayang banget kalau mahal-mahal banget perbaiki kulkas, mendingan yang baru kali ya. Lalu rusak lagi gitu. Terakhir Pak suami katanya ya udahlah kita beli baru aja daripada diperbaiki rusak kan sayang duitnya. Jadi ya udahlah, habis aku beres-beres ini, aku mandikan adik Natasha, lalu kita pergi keluar. Nah ini tuh aku udah lanjut buat siram-siramin tanaman pagi-pagi hari, dan sore hari itu rasanya udah jadi rutinitas baru ya teman-teman, untuk nyiram-nyiramin bunga seperti ini. Senang aku kalau nyiram-nyirami bunga. Nah ini tuh bunga asoka yang kemarin aku ganti ya. Sebelumnya kan aku beli bunga yang kayak bunga apa gitu ya, nggak ada bunganya sih teman-teman, tanaman doang, daun doang maksudnya. Jadi aku ganti sama bunga asoka. Sekian dulu lah teman-teman, mungkin video aku sampai di bagian siram menyiram ini. Semoga teman-teman puasanya lancar ya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay nonton sampai di menit terakhir. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum, bye.